Oke, ketemu lagi sama gua. Hari ini gua akan jelasin mulai lari ke dunia web. Cuma sebelum ke sini, ya kemarin juga sempat nanya kenapa gua masih jelasin soal desktop. Menurut gua desktop atau orang-orang yang sudah terlanjur tadinya memahami programming tentang desktop, gua rasa tetap punya sisi lebih dan sisi manfaat. Tinggal mereka mau upgrade atau enggak. Nah, di sini gue akan jelasin kalau orang desktop atau lo yang pertama kali mau belajar tentang dunia web, apa aja yang lo mesti lakuin, lo bisa lihat salah satu caranya di sini. Cuma sebelum dimulai, gue akan ceritain kenapa gue pilih ini dan gue pilih itu. Tadinya gue programmer desktop, jujur aja. Gue nggak bisa web, gue nggak bisa apps gitu. Gue bingung gimana cara kerja web dan apps itu. Sampai setelah gue paham, ya menurut gue gitu gue paham. Oh gini doang gitu. Tapi bukan berarti lo yang nggak ngerti dunia programming terus lo jadi mikirnya, oh ngerjain ini tuh gampang gitu ya, nggak boleh juga gitu, karena biar gimana pun mereka tetap punya skill, belajarnya juga nggak sehari gitu ya. Kalaupun mereka sudah mahir, mereka tetap waktu dia ngerjain dia tetap butuh waktu. Ini di luar desainnya, jadi cuma ini baru pekerjaan fokus di codingnya saja. Cuma siapapun sebenarnya bisa bikin startup gitu. Tinggal masalahnya apakah startup itu akan scalable dan lain sebagainya, itu lain hal. Cuma kalau untuk lo yang baru mulai atau lo yang mau bikin PT dan lain sebagainya atau lo mau bikin web sendiri, sebenarnya bisa kok lo bikin sendiri gitu. Tinggal lo mau apa enggak, lo mau bayarnya atau enggak gitu. Kalau lo nggak punya waktu, lo mesti hire orang, lo mau bayar mereka enggak. Walaupun lo lihat ini mungkin mudah, ya sekali lagi ini mungkin mudah, cuma biar gimana pun mereka adalah para pekerja profesional gitu, yang menurut gua harus dihargai secara profesional juga. Bukan berarti setelah lu ngerti terus, oh ini gampang nih, misalnya cuman 100.000 atau 50.000 gitu ya. Emang agak beruntung juga. Kemarin gue sempet chat sama orang Bangladesh ya, kebetulan. Iya, gue belum belum ngikutin lagi tentang dia. Cuma menurut dia orang Bangladesh. Ya agak terkejut juga gua. Ya sebenarnya kalau kalau dari sisi bisnis, ya lo bisa juga memanfaatkan itu, memanfaatkan kondisi itu, tinggal bisa nggak maksimal hasilnya gitu. Karena kalau mau dianggap kompetisi, Bangladesh ternyata masih murah banget. Bayangin bikin web itu 10 dolar, orang ngantri gitu. 10 dolar kan cuma 150.000 gitu. Lalu kalau bikin itu di Indonesia udah nggak mungkin, karena di sini UMR aja taruhlah 4 juta gitu ya. Berarti kalau 20 hari kerja itu sehari 200.000. Lu di bawah itu sebenarnya lu melanggar rule. Ya gue nggak tahu Omnibus Law sekarang tuh memperbolehkan atau enggak. Cuma logiknya tentang UMR itu begitu. Dibagi 173 jam. Keluarlah UMR dibagi 173 jam, keluarlah nanti upah per jam lu berapa gitu. Itu nanti ada pembagiannya lagi sih. Ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap tuh misalnya gaji pokok, tunjangan tidak tetap tuh misalnya lembur dan lain sebagainya gitu. Tunjangan transport dan lain sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke situ, kan semua ada cost. Di satu sisi, kita yang ngerti ini juga nggak kepengen dibayar terlalu murah atau murah banget gitu. Karena kita juga bukan bukan murahan gitu. Karena belajarnya juga nggak gampang. Ya gue sendiri ngerasain ya, gue pengen bikin sesuatu aja, nyari orang yang minta bikinin tuh nggak gampang gitu loh. Karena mereka juga punya kebutuhan, mereka belajarnya juga nggak gampang gitu ya. Gue juga paham sih. Cuma kadang-kadang kenapa sih gue tetap bikin tutorial ini? Ya kadang-kadang gue berpikir mungkin gue ketemu orang yang tidak bisa menjelaskannya secara sederhana gitu. Jadi gue ngelihat sesuatu tuh jadi sulit gitu. Web itu gimana jadi sulit gitu. Terus apps itu gimana jadi sulit banget kayaknya gitu. Padahal setelah gue bisa gitu ya, ya web gini doang gitu pikir gue. Terus apps juga gini doang. Ya meskipun gue tetap menekankan ke lo ya yang bukan programming atau lo mau hire programming, ya bukan berarti karena lu setelah lihat video ini, oh, cuma begini doang terus lu menghargai mereka murah gitu, nggak juga gitu. Karena yang lo lihat ini kan baru kondisi normal. Lo belum kalau ketemu bug dan lain sebagainya, error dan lain sebagainya, trial ya kan,
gue juga pernah nulis, gue jelasin di tulisan gue bahwa untuk ngedit satu halaman dengan 9 gambar aja, gambar sederhana lagi, itu sudah makan waktu 1 hari. Jadi nggak mungkin web itu di bawah 200.000. Itu orang yang sudah, menurut gua sudah mahir gitu, kondisi laptopnya sudah oke, tinggal kerja gitu ya, nggak perlu setting sana setting sini, apalagi suruh benerin sana benerin sini, masang kabel sana masang kabel sini, pindahan sana pindahin sini, masih suruh beli air dan lain sebagainya. Nggak begitu, dia tinggal kerja. Itu 18 jam setahu gua. Artinya dia ngerjain itu 18 jam dalam kondisi semuanya udah siap nih, gambarnya sudah siap, pola template-nya sudah siap, tinggal ngerjain. Jadi balik lagi, gua akan menjelaskan ini secara sederhana, tapi satu hal yang tetap perlu kita ingat adalah ini meskipun terlihat mudah, sebenarnya nggak gampang. Oke, clear ya sampai situ? Ya gue lanjutin. Nah, di video gue kali ini gue akan jelasin apa hubungannya desktop, web, dan apps gitu. Nah, waktu lu udah paham tentang desktop, lu paham tentang struktur komputer, gimana di jaringan, gimana IP, apa itu FTP gitu ya. Itu bisa membantu lu untuk memahami bagaimana web bekerja gitu. Apa itu host to host dan apa itu API. Oke, gue lanjutin. Nah, fokus kita kali ini adalah gue akan menjelaskan pertama tentang CMS. CMS yang gue pakai kebetulan WordPress, dan gue pakai WordPress juga ada dasarnya juga gitu. Sebelum lari ke WordPress, gue akan jelasin kenapa sih gue pakai itu. Gue mainnya di dunia search engine. Zaman dahulu cuman ada beberapa. Salah satunya Blogspot yang lo bisa pakai dengan gratis. Ada WordPress juga punya gratis. Lo nanti punyanya jadinya di subdomain. Dan yang ya gue kasih tahu key-nya buat lo ya, biar lo juga paham ya, karena ini di dunia gue ya, akhirnya gue buka juga ke lo, nggak apa-apa juga gitu, karena ya usia makin tua mungkin lebih baik kalau di share ke banyak orang. Cuma balik lagi, ini versi pengalaman gue. Jadi yang gampang waktu itu untuk di load di search engine ada dua. Yang pertama adalah Joomla, yang kedua WordPress. Cuman zaman itu WordPress belum seenak sekarang gitu, dan gue juga nggak paham. Cuma yang jelas pertama kali gue bisa web itu adalah Joomla, kalau lo pengen tahu. Dan gue pakai free hosting, adanya di subdomain. Nanti gue akan jelasin pelan-pelan apa itu subdomain, domain, dan jadi ada TLD, top level domain. Itu semua ada hubungannya. Nanti lo juga akan ngerti gimana cara setting domain. Ya kalau gue punya waktu dan gue mau jelasin, gue akan jelasin gimana sih kalau lu mau bikin domain, kontrol domain gitu, apa yang namanya disebut DNS server, domain name server gitu. Dan apa itu ARPA gitu ya, dan bagaimana sejarahnya, kenapa keluar ARPA dan lain sebagainya. Gue akan jelasin satu persatu kalau gue punya waktu dan gue mau. Sekali lagi, karena ya gue belajar itu juga nggak gampang, dan gue nggak tahu apakah kalaupun gue jelasin ada orang yang bisa dengan mudah memahami itu, dan kalaupun gue jelasin apakah itu juga penting buat orang, gue kan nggak tahu juga. Jadi gue lebih fokus kayak sekarang. Gue akan jelasin orang yang sebenarnya perlu dengan cara sederhana gitu. Gue cuma perlu web dan lain sebagainya gitu. Ya balik lagi, karena kenapa sih gue pilih WordPress tadi. Dulu gue taunya Joomla. Joomla itu gampang banget di load di search engine, kalau lu pengen tahu. Yang kedua adalah WordPress. Cuma WordPress zaman dahulu belum gue ngeliatnya belum oke lah ya. Satu lagi yang gue pakai zaman dulu adalah Blogspot, biar lo tahu. Nah kalau lo yang kita pernah kerja satu tim, nih kan, lo pengen tahu dulu gue pakai apa, ya gue pakai itu. Sekarang gue jelasin ke lo. Selanjutnya, kenapa sih gue migrasi ke WordPress? Ada dua. Yang pertama, Joomla itu nggak update. Gue nggak tahu apakah masih ada pengguna Joomla di sini. Gue juga nggak ngerti. Sementara WordPress terus menerus maju gitu. Maksudnya masih ada. Dan kerennya WordPress itu 700 orang, gue lupa ya, kalau nggak salah 700 orang karyawannya itu semua remote. Ya dia seperti GitLab, seperti GitHub yang hampir seluruh karyawannya itu remote gitu. Lu nggak pernah tatap muka. Nanti dia pakai tools. Ya sebenarnya toolsnya itu sendiri adalah logika dari FTP yang lu sebenarnya kalau lu paham desktop dengan baik gitu ya, lu paham komputer itu dengan baik,
ya lu ngerti apa itu FTP gitu, File Transfer Protocol. Jadi sebenarnya Windows juga udah punya. Di Windows sendiri ada beberapa tools yang nanti lo bisa lihat atau lo bisa pelajari entah dengan vlog gua atau di vlog yang lain. Intinya adalah file transfer protocol. Lo bisa transfer itu melalui terminal. Terminal itu kalau zaman dulu sebutnya MS-DOS ya. MS-DOS tuh jadi sebenarnya apa yang kita buat tuh adanya di sini nih, command prompt nih. Begini doang tadinya. Lalu dibuatlah namanya GUI, Graphic User Interface. Keluarlah yang namanya Windows yang kita biasa lihat ini. Karena tidak semua orang sanggup untuk melihat dengan kondisi ini. Dan bikin aplikasi dalam kondisi ini terlalu sulit. Gitu. Sehingga dibuatlah yang lebih sederhana. Ternyata setelah berdiri Windows kan jadi OS. Dia membuat sistem operasi itu membuat wadah sehingga lo bisa berdiri lagi di atasnya gitu. Ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa lagi berdiri di atasnya. Banyak gitu. Begitu juga dengan Linux, Android juga sama. Jadi FTP itu lu sebenarnya bisa transfer file lewat beginian. Ini nyebutnya zaman sekarang terminal, zaman dulu kita nyebutnya MS-DOS atau blank screen lah ya. Nah, lu juga bisa lewat GUI kayak gini gitu. Lu bisa transfer lewat aplikasi, lu bisa transfer lewat web, lu bisa transfer macam-macam lah. Dan di Windows sendiri gua lupa sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara yang gua tahu di Windows aja yang toolsnya sudah ada gitu. Termasuk ngedit video. Sebenarnya video pun Windows juga sudah ada. Cuman kekurangannya Windows mungkin karena berbayar. Ya dari zaman dulu tuh berbayar. Gua nggak tahu sekarang. Gue lihat Windows 10-nya udah free. Gua nggak tahu apa yang di free dan apa yang enggak. Sehingga terlalu sedikit orang yang bikin kontennya. Linux itu bisa naik karena open source. Jadi motonya adalah gratis. Jadi semua orang bisa belajar, siapa aja bisa ngoprek gitu ya, tanpa harus khawatir bahwa dia akan kena hak cipta. Jadi lebih banyak lari ke situ. Nah, balik lagi ke soal Joomla dan CMS, CMS Content Management System. Kenapa gue pakai Joomla dan WordPress? WordPress itu update. Yang selanjutnya adalah ringan. Jadi kalau dites di page load speed itu kalau lu baru start itu biasanya WordPress tuh bisa 90 bisa 99 sebelum lu masukin apa-apaan tuh. Jadi ringan banget gitu. Nah, setahu gua salah satu yang paling ringan tuh itu. Nah, WordPress sendiri sebenarnya sebuah framework gitu. Yang zaman sekarang orang nyebutnya CI, ada Laravel gitu. Itu versi gua. Versi gua memahami aplikasi itu begitu ya. Jadi clear ya, kita nggak perlu berdebat apa itu framework dan lain sebagainya. Menurut kacamata gua seperti itu gitu. Ah, oke, udah dari situ. Tapi ada satu lagi yang paling penting, yang mesti lu juga sadari. Kenapa sih gue pilih PHP? Oh, orang mikir ada Python, ada ini gitu. Oh keren. Sebenarnya semua bahasa ini bahasa lama gitu, termasuk Python sendiri, termasuk PHP sendiri. Gue juga pas lihat sejarahnya, oh ini bahasa sebenarnya udah lama gitu. Cuman kita aja yang ketinggalan atau kita yang baru booming sekarang. Nah, karena gue basicnya tadinya dari VBA, ya sehingga gue sebenarnya migrasi ke VB juga nggak ada kendala, tapi karena nggak ada keperluan, terus gue pindah ke VB.NET juga sebenarnya harusnya nggak ada kendala. Ternyata gue punya kendala gitu. Ada ASP kalau di Windows. Gue punya kendala, ini terlalu sulit untuk seusia gue sekarang. Balik lagi ya, kalau masih muda, masih umur belasan tahun gitu atau 20, ya lu bisa lah nguasain semuanya karena waktu lu banyak gitu. Gak ada yang lu pikirin, lu gak mikirin perut, gak mikirin dapur, lu gak mikirin apapun ya kan. Tugas lu cuma belajar, setahu gue itu. Ya kalau lu pengen cari sambilan lu juga gak perlu gede-gede amat, lu dapat 50.000, 100.000, 200.000 atau 1 juta udah cukup. Ya kan, beda kalau lu sudah punya kewajiban, lu sudah punya tanggung jawab, lu sudah punya keluarga, gak bisa lagi. Jadi waktu lu terbatas dan lu harus maksimalin apa yang bisa lu lakuin. Nah, waktu gue migrasi, gue cobain tuh beberapa aplikasi itu gitu. Gue pikir, gue kalau pindah ke sini gampang. Nah, ternyata yang paling gampang ya sebenarnya gue migrasi ke ASP, VB.NET juga bisa gitu. Cuma kenapa sih gue pilih PHP akhirnya gitu? Nah, lalu apa hubungannya dengan WordPress? WordPress berdiri di atas PHP, CI berdiri di atas PHP, Laravel berdiri di atas
PHP setahu gua nggak tahu ya. Dan jangan lupa satu lagi yang paling penting, hosting. Lu paham ya .NET, ya kan? Kenapa .NET gajinya mahal, ya kan? Karena hostingnya nggak ada, bos. Jadi lu kalau mau bikin aplikasi di atas bahasa tertentu yang hostingnya nggak ada, kan susah. Artinya segmen lu jadi terbatas banget gitu. Hosting gratis nggak ada, lu mau trial nggak ada, dia harus bentuknya VPS. Nah kalau lu masih sekolah, ya kan, masih usia belasan tahun, nggak punya sampingan, duit nggak punya, ya kan, lu mau ngetes di mana aplikasi lu? Nungguin kalau dia ngasih kesempatan. Iya kalau dapet, kalau nggak ada. Nah, waktu itu salah satu kenapa gue pilih PHP karena itu. Gue tes, kalau gue cek dulu nih, hostingnya apa nih yang bisa support. Jangan gue udah belajar, ternyata eh, kondisi di lapangannya tidak memungkinkan atau biayanya terlalu tinggi. Sementara di pasar kadang-kadang bikin web itu masih gampang gitu kan. Nah, lihat nih, hosting, ya. Nah, begitu gue cari hosting, hosting itu nanti tempat menyediakan. Jadi sebenarnya kita naruh file itu file buat bareng-bareng, ya. Nah, ini kebanyakan yang utama di support atau yang bisa gratis yang lo bisa trial itu PHP. Jadi kalau gue belajar bahasa yang hostingnya nggak ada dan gue mesti beli VPS, berapa harga VPS gitu? Nah, VPS itu kan sebenarnya virtual machine, oke kita cari. Kan jadi mahal gitu. Belum lagi kalau lu nggak ngerti nyeting VPS-nya, karena nyeting VPS lu installnya mesti nge-remote dan lain sebagainya. Teknisnya terlalu banyak gitu loh. Jadi, aduh, lu baru mulai, costnya sudah terlalu tinggi, padahal hasilnya belum kelihatan. Begitu juga yang mau beli, taunya oh, bikin web gampang, ini gratis, itu gratis gitu. Lalu lihat nih, VPS Linux, ya kan 50.000 sebulan. Nah, setahun aja udah berapa? 600.000. Ya kan? Sementara lu baru belajar gitu. Ini VPS Linux. Padahal kalau misalnya .NET, lu harus jalan di atas Windows. Dia harus jalan di atas mesin atau web server atau runtime web servernya IIS. Setahu gue itu, gue nggak tahu apakah dia sudah bisa jalan di Linux gitu, gue nggak tahu. Cuma yang setahu gue yang namanya .NET jalannya di Windows. Oke, clear sampai situ. Itu sebabnya kenapa gue pilih PHP. Dan gue pernah tulis itu juga kok di sini. Ya, di blog gue. Jadi gue nyobain, bukan nggak nyobain, gue nyobain ini, nyobain ini, nyobain ini. Tapi gue pikirnya pasarnya mana gitu. Oh, tadi gue mau nyari apa ya? Lupa gue nih, sebentar. Oh, blog gue. Ya. Jadi apa sih dasarnya gue pilih PHP gitu? Jadi kalau pikir, wah ini kuno ini ketinggalan ya ora apa-apa gitu. Oh desktop ketinggalan ya nggak apa-apa. Yang penting kan fungsinya. Lu bisa pakainya nggak? Lu mau canggih-canggih lu nggak bisa pakai, lu nggak bisa jual, mau buat apaan? Mau dikumpulin jadi sertifikat, ya kan? Hari gini bos, kalau masih bocah nggak apa-apa. Tadi PHP. Oke, mengapa saya pilih PHP? Ini penjelasan gue nih. Oke. Nah, ini gue jelasnya apa PHP, apa JS, apa itu eh, front end, apa itu back end, ada apa itu. Ah, ini di sini ada itu. Iya kan? Nah, gue waktu itu pilih ini itu tuh, mudah dipahami. Yang kedua hostingnya dibandingkan .NET tuh. Oke, clear ya? Nah,
Terus data nih 70 karena hostingnya yang support itu 78 atau hampir 80% lah. Dunia masih pakai ini nih, PHP. Terus ASP hostingnya eh, web yang ada di internet cuman 11% gitu. Ya walaupun 11% juga udah bikin Bill Gates kaya banget gitu kan. Lo kebayang kalau nggak ada Linux juga nggak ada betapa kayanya Bill Gates. Terus Java nih, kan? Kekurangannya cuma satu, open source. Jadi source lo bisa dilihat kecuali sudah yang export ya. Oh ya, ini data nih. Tuh. Oke, clear sampai di situ. Udah jelas ya. Jadi gue punya dasar gitu. Kenapa gue pakai PHP? Jadi kita nggak usah bahas lagi atau kalau lo mau berseberangan dengan gue nggak apa-apa. Silakan lo monggo-monggo aja lo pakai dunia lo ya kan lo pakai bahasa yang lo biasa bisa ya nggak ada masalah. Gue pilih ini dengan dasar gue sendiri dan kebutuhan gue sendiri. Oke, clear. Kita lanjut. Sebentar ada telepon. Oke, gue lanjut. Sorry tadi ada telepon. Telepon buat telepon gurunya anak gue. Jadi clear. Jadi gue pilih PHP karena ada dasarnya, bukan tanpa dasar gitu. Gue tipe orang yang memilih sesuatu tuh harus ada dasarnya. Ini apa sih logiknya gitu. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dengan dasar, kalau lu ngikutin video gue, lu sedikit banyak nanti mulai paham. Lu sendiri juga bisa bikin Git kalau lu mau gue rasa. Ya, kan? Ya, kita tinggal namainya terserah lah. Intinya kan dia FTP. Ya, walaupun gue belum pernah pakai. Nah, lihat ya. Ini virtual mesin gue. Nah, setelah lu ngerti network, lu ngerti FTP, lu ngerti ABC-nya. Nah, sekarang lihat nih, ini komputer, ini induknya. Ya. Nah, ini dalam posisi kosong. Ya. Jadi gue menjelaskan bagaimana membuat sebuah web dengan CMS, kita nyebutnya Content Management System, versi lokal nih, versi lokal. Jadi ada versi lokal, ada versi web. Versi web tuh hubungannya dengan IP public. Jadi bisa nggak di komputer sendiri di hosting? Bisa, kalau lu punya IP public. Kalau nggak punya IP public nggak bisa. Apa itu IP? Nanti ada pembahasannya lagi. Kita sekarang fokus gimana cara belajar web di local host. Nyebutnya di local host. Oke, nah ini masih kosong. Ada isinya. Oke, desktop juga nggak ada isinya. Nah, hal pertama yang kalau lu udah ngikutin, hal pertama yang gue lakuin dengan virtual machine adalah gue connect karena semua data gue taruh di induk. Clear ya? Itu enaknya virtual machine. Jadi gue mau nyoba ini nyoba itu adanya di virtual machine. Gue mau kerja ini itu adanya di virtual machine. Clear ya? Nah, data itu adanya di induk. Nah, sebenarnya gue bisa aja pakai FTP. Ada juga fungsi FTP-nya. Gitu. Apa sih bedanya FTP dengan remote gitu? Kalau FTP cuma data. Kalau remote lu bisa ngontrol tuh semua komputer. Mouse-nya bisa jalan, semua toolsnya bisa jalan. Dan remote juga bisa dibatasin gitu, apa aja yang bisa diaktifin ya. Jadi sekarang ada 3 nih komputer nih. Oke. Komputer ini sebenarnya sekarang jadi ada 3. Ya. Oke. Aku kecilin dulu kalau remote tuh berhasil ya. Ini komputer induk gua ya. Lalu nanti VM di remote juga sama juga. Ini komputer induk gua. Lalu ini virtual mesin gua. Dan di dalam virtual mesin gua manggil induk gua dengan cara remote tadi itu. Nah, data gua adanya di mana? Adanya di sini. Ya, lu bisa lihat nih. Apakah sama?
Oke, kita lihat satu-satu. Ini data gua, software tools gua perlu peralatan coding, gua perlu web server, eh, web server aja sih. Oh, sama template ini. Nanti gua akan copy dua ini, ya. Clear nih biar kelihatan sama. Data tuh ya. Bentar. Data ya. Ini kan komputer. Gua klik data. Ini data buffer recording software tool VM. Ya. Gua nge-remote induknya. Kalau yang belum pernah remote. Nah, terus di sini ada nih ABC-nya nih. Gue biasanya pakai, gue kumpulin begini. Ini gue ada peralatan coding, ya. Nah, ini ada peralatan coding kan sama kan? Gue buka lagi tuh, ya. Yang gue perlu ini web server. Nah, di web server pun ada dua jenis nih, ada yang versi 5, ada yang PHP versi 7. Apa bedanya? Nanti kan. Kalau baru pertama kali ya kita anggap aja semua sama dulu. Oke. Gampangnya kalau versi mah ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 gitu. Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Terus yang terbaru misalnya ada Windows 10X, ada Windows 12 dan lain sebagainya. Gua nggak tahu, zaman dulu ada yang namanya Windows XP. Ya kurang lebih begitulah. Jadi PHP juga ada PHP 5, ada PHP 7 gitu, ada serinya. Oke. Oke. Biar kelihatan. Nah, yang kedua adalah gua mau ngambil template-nya. Karena gue pakai CMS-nya WP, WP-nya ada di PHP 7. Ini gua copy. Nah, ini kalau VPS lu begini nih. Jadi lu mesti install dulu OS-nya, baru lu bisa. Kecuali lu mau pakai CLI gitu. Gue sih enggak deh. Makasih. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak kepengen gue CLI. Kecuali lu mau bayarnya mahal. Kalau murah-murah buat apaan? Ngerepotin gua, kerjaannya banyak, duitnya nggak seberapa gitu. Ya bukan ngecilin rezeki, lu sendiri kan juga nggak mau dibayar murah. Ya, install VPS tuh juga nggak murah. Installnya doang, gope, setahu gua. Tergantung siapa yang jual. Udah ya, ini PHP ini udah. Lihat, induknya sekarang gua tutup. Ya, kita fokus ke sini. Nah, ini tadi web servernya nih. Sini ada tools. Ini WordPress-nya. Oke, clear ya. Sekarang fokus ke sininya dulu nih. Install dulu nih. Jadi sebenarnya ngopi yang tadi lu bisa juga lewat sini nih, network, ya kan. Pokoknya intinya FTP aja, file transfer protocol. Atau lo yang suka pakai FileZilla, monggo pakai FileZilla. Bebas-bebas aja gua. Cuma kenapa gue suka VM ya balik lagi. Begitu data lo besar, lo dalam industri besar, ya bukan waktunya lagi lu ngopi pakai FileZilla. Jadi kadang-kadang lu pinter gini, tapi kalau buat gaya-gayaan mau buat apaan? Atau lu jangan-jangan nggak ngerti gitu. Nah, ini ada FileZilla FTP server. Cuma untuk menutupi ketidakmengertian lo memaksakan apa yang lo tahu. Kalau gua enggak ya, gua nggak tahu. Apalagi karena gua bukan backgroundnya IT. Jadi ini web server nih ya. Ini runtime buat ngejalanin web. Ini database-nya. Sebenarnya database ini bisa terpisah. Cuma kita lagi fokus gimana kalau webnya masih dalam satu tempat. Di database dan formnya itu ada di satu tempat. Clear ya? Nanti gue akan jelasin gimana caranya memisahnya.
Nah, bahasa untuk jalanin formnya gue pakainya PHP. Nah, kebanyakan biasanya kalau awal-awal termasuk gue dulu, lu install nih semua, gue enggak sekarang. Yang mau gue pakai aja di situ, yang gue hidupin. Yang nggak gue pakai nggak gue hidupin. Jadi kalau dia cuma jadi ini ya ini nggak gue hidupin MySQL-nya. Kalau PHP admin ini nanti buat uh, apa namanya? Jadi MySQL itu begitu diinstal sebenarnya bentuknya command line. Jadi kayak DOS tadi tuh blank screen. Nah, biar gampang orang ngelihatnya dia pakainya PHP MyAdmin gitu. Nah kan kita sering pakai tools-tools begitu gitu. Kadang-kadang gue juga heran begitu. Begitu itu, wah gue pengennya celi lah. Lu aja masih pakai PHP MyAdmin. Senangnya masih yang begitu gitu. Masih pakai tools-tools yang buatan orang juga gitu. Tapi pengen gaya-gayaan semua pakai CLI. Yang nggak gitu juga. Ada punya orang yang lu bisa pakai dengan gampang ya kenapa harus bikin yang sulit gitu kan. Dan kenapa mempersulit gitu senang amat. Cuma mau kelihatan pinter gitu ya buat apa. Yang penting kan kerjaannya solve. Oke nih tinggal klik next, next, ya kan? Oh ini lokasinya nanti jadi dia begitu diinstal adanya di sini. Ini kan masih kosong ya. Ya, nah ini diinstal. Ini dibiarin aja nih bahasa, ya. Gua karena bukan kelahiran Belanda jadi gua nggak pernah pakai bahasa Dutch. Gua taunya cuma bahasa Inggris. Ya. Nah, udah nih. Nah ini learn more gua enggak. Waduh, gue tutup dia nggak buka web. Ya dia proses install nih. Gue diemin biar lu bisa lihat gitu ya dari posisi kosong. Sabar, lu tungguin karena lu baru pertama ya lu mau nggak mau suka nggak suka ya lu lihat lihat dulu gitu. Takutnya nanti gue skip lu malah bingung ini apa yang nggak kelihatan gitu kan. Nah di sini ada penjelasan itu jumlah, baru jumlah. Karena goalsnya gini, kenapa sih gue sering menjelaskan itu? Masih nah ini jumlah nih, ini logonya jumlah ini nih. Ya, ini kalau nggak salah nih Drupal nih. Nah yang gue pakai ini nih. Kenapa sih gue sering menjelaskan? Karena gini, masih banyak usaha yang nggak punya web, nggak punya apa-apa, ya, nggak ada ABC-nya. Tapi usahanya jalan gitu. Kenapa kita mesti fokus sama yang jelimet gitu? Kalau lu ngeliatnya dari sisi bisnis, yang dipikirin khususnya bukan bisnisnya di teknologi adalah kacamata dia kan kita harus ngeliat kacamata user. Penggunanya siapa sih? Kacamata dia, yang penting webnya jalan gitu. Toh nggak ada web juga gue udah jalan gitu. Sehingga ada web apa lebihnya buat gue? Toh nggak ada juga nggak pengaruh gitu kan. Selama ini gue udah jalan gitu kan. Itu mindset yang lu mesti perlu ingat sehingga selama cara berpikirnya masih begitu, buat lu jualan agak agak perlu ekstra kerja keras gitu. Cuma yang perlu gue sampaikan adalah kita nggak perlu berdebat mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Karena pasar yang menentukan dan pasar pengennya murah, pengennya cepat, itu yang sudah ngerasa perlu atau yang berhasil kita yakinkan untuk punya web. Yang belum masih banyak. Ada banyak kawan gue yang ya gue nggak perlu sebut satu, dua, dan tiga, termasuk gue kemarin juga tes canvassing. Ada banyak usaha yang nggak pakai teknologi juga tuh. Banyak juga yang cuma pakai WhatsApp. Ya, bini gue sendiri jualan sampai sekarang nggak ada web. Tapi jumlah jumlah gue juga kaget sih karena gue baru tahu begitu pandemi kan. Gue juga jarang, gue nggak tahu dan nggak pernah ikutin apa aja perkembangan dia. Ya ternyata dia sudah punya kelompok, ya, usaha kelompok, kita nyebutnya usaha kelompok. Itu hampir 150 orang bahkan tanpa web. Jadi buat lo yang suka berdebat
Wah, ini harus begini, bos. Lu usernya ada nggak? Jadi duit nggak? Ada banyak orang di luar sana yang tanpa web aja jadi duit, bos. Gitu. Jadi cara berpikirnya kadang kita perlu teknis, kadang kita perlu dalam posisi user. User ini maunya apa sih gitu? Dan perlukah kita membuat sebuah teknologi yang baru gitu? Dan apa yang ingin dibuat? Beda kalau lu duitnya nggak terbatas gitu, nggak ada cerita. Ya kan lu bikin apa aja, gua nggak peduli juga ya kan. Lu pasti bisa bikin. Lu nggak pernah kerja, ya kan? Lu nggak pernah usaha, tiba-tiba jadi narasumber. Gimana caranya ekspansi? Kan gimana ya? Lu belum pernah bikin apa-apa gitu, terus ngajarin ikan berenang gitu. Atau eh iya dulu gue setiap pitching, oh gue punya pabrikasi dulu. Setiap pitching, oh dan gue maunya, biar lu tahu pengalaman gue dengan pitching dengan visi. Waktu gue pitching tentang manufaktur, oh dan gue maunya software gitu. Gue udah bikin software nih, ya kan desktop. Dan gue maunya web, gue udah bikin web, ya kan. Dan gue maunya traksi, gue udah punya traksi, gue udah punya user dan lain sebagainya gitu, walaupun belum berbayar, ya kan. Dan gue maunya ada revenue, nggak ada selesainya bos. Sementara di sisi lain, lu tiba-tiba suka lihat ya kan, nggak ada cerita, nggak ada ini, nggak ada pengalaman kerja, ujuk-ujuk investasinya 300 miliar, 100 miliar gitu kan. Padahal ya kalau mau fair, kalau mau adil, kalau emang niatnya membangun negara ini asik, setahu banget gua. Bos, IPO modalnya cuma 5M. Ngapain ngejar yang gede-gede cuma satu, dua biji, yang lain juga bisa bikin. Kan yang pinter bukan satu orang. Nah kan kita juga tahu bahwa jumlah rekening di atas 1 miliar itu cuma 70.000 rekening. Ya kalau semua ngejar satu titik yang sama, ya berarti orientasinya bisnis. Kalau emang niatnya pengen memajukan startup jauh lebih banyak, ya bikin mereka IPO gitu. Sehingga mereka tidak tergantung lagi sama lu, sama orang-orang yang punya duit 70.000 rekening itu. Begitu IPO, lu bisa dikenal seluruh dunia. Oh, perusahaan gue ada TBK. Oh, gue mau nerbitin bond. Oh, gue mau lepas saham. Kalau nanti sudah terkenal, oh ternyata, oh ya gue udah ketemu investor investor tertentu gitu ya, ada yang baik yang kecil pun yang gede gitu ya, mau mau dari angel, mau dari visi, mau dari apa namanya private equity atau hedge fund tuh udah besar ya, private equity juga skalanya udah gede, contohnya kayak kayak eh, Berkshire Hathaway lah, si Warren Buffett gitu kan, Bill Gates, ada temennya satu lagi yang mungkin lo jarang kenal orangnya, tapi dia berdua sebenarnya. Wah, orang itu keren lah, itu yang skalanya besar. Artinya begitu dia udah IPO, jadi kalau gue nih, misalnya gue punya duit ya, gue injeksi, gue nggak ribet tuh. Oke, lu gue bikin, kita IPO, duit gue pulang. Kan niatnya bantu. Kalau caranya hanya fokus ke satu dua industri, ya kan? Yang kecil-kecil ini cuma jadi lu jadiin sumber penonton doang. Gimana caranya? Kok nggak semuanya pengen jadi unicorn kok? Sekarang lu tanya deh beberapa orang itu, tanya dibalik, ya kan? Lu bisa nggak ngabisin duit 1 triliun, ya kan? Misalnya lu baca nih, eh transferaja.com mendapatkan pendanaan 100 juta dolar gitu. 100 juta dolar tuh 1,5 triliun bos. Orang kalau kalau biasa jajannya cuman apa 10.000 gitu kan, ngabisin 1 triliun gimana caranya gitu. Ngabisinnya aja bingung gimana mulanginnya coba. Kebayang gak lo? Ngabisinnya aja bingung apa gimana mau mulanginnya. Nah ini kan udah ada ya Sync M ya. Balik lagi, install udah selesai, lo bisa lihat di sini. Ini Sync M sekarang udah ada, dia jadi folder. Ini gue tutup dulu. Nah ini ya, nah ini Apache-nya gue run nih. Cuma ini browsernya belum gua download ya, web server tuh belum gua download, jadi
Eh, kita trial dulu pakai Internet Explorer deh. Ya, lu tinggal tulis localhost atau IP. Nanti lu bisa lihat. Nah, ini tampilan pertama kalau si MS sudah berhasil. Ya, ini bentuk kayak gini tuh. Ntar gua pause dulu, gua download Chrome karena gua kebiasaan pakai Chrome atau pakai Mozilla. Sekarang sih lebih banyak pakai Chrome. Sebentar ya. Oke, gua eh, copy dulu Chrome-nya. Jadi kalau Chrome ini cuman trigger, dia posisinya exe, dia ngeload datanya berdasarkan request. Jadi ini pakainya FTP nih, logika FTP. Jadi filenya dari sana, lo klik, dia akan transfer load sesuai yang lo minta. Sama kayak di Linux gitu. Ya, lu nyebutin repository, lu install, download satu-satu gitu. Kan download dulu kan. Jadi dia cuman kasih script, begitu diklik, download file, ya kan, langsung di run. Ya, ini tetap gua videoin meskipun kalau gua ngelihat analitik tulisannya cuman secara average rata-rata cuman di video-video tertentu cuman 1-2 menit gitu ya. Makanya kemarin gue sempat bikin video yang pendek. Cuman kali ini mungkin agak berbeda. Gue akan jelasin lu lebih panjang gitu karena biar lihat prosesnya dalam kondisi semua lu udah tahu gitu, tinggal download ini itu ya kan. Kalau baru awal ya pasti jauh lebih lama, lu mesti download ini download itu, lu mesti tahu ini tahu itu gitu. Kayak gue dulu lah belajar atau yang lain belajar, dan ini tergantung speednya internet gitu. Speednya internet kan di Indonesia masih kacau, downloadnya masih kecil gitu ya.
Gue masih ngerasain 4G rasa 3G. Tahu nih besok 5G katanya udah jalan, tapi apakah kita akan dikasih speed yang sama nggak tahu juga gua. Karena kan realitanya waktu 4G di Singapura udah bisa 100 mega, di kita gua aja masih ngerasain 1 mega, kadang-kadang cuma 5 mega gitu. Lalu di Singapura 100 mega. Gua nggak tahu lah di atas kerannya dimainin kayak gimana. Gue tahu cara nyetingnya, cuman kenapa dibuat begitu nggak ngerti juga gue. Mungkin karena orang Indonesia terlalu pinter-pinter, duitnya juga sedikit, jadi kalau bandwidthnya gede dijual lagi kali. Ya, walaupun hak mereka juga. Kan harga yang sama, tapi si barangnya beda. Oke, sabar dikit. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, sama komen kalau lo pengen komen. Terserah lo mau komen apa aja. Bertolak belakang sama gua nggak ada masalah. Gua open aja. Yang penting golnya satu, Indonesia maju itu aja. Gua so tau banget gua. Tapi emang kenyataannya begitu. Ya gua aja kadang-kadang mikir ya. Ini sambil nungguin install. Gua aja kadang-kadang mikir ya. Lu coba lo bayangin. Gua tinggalnya di kota. Gua kadang-kadang suka mikir. Kayak kota. Gua pinggiran kota lah. Gua nggak jauh dari ibu kota. Gua nyerempet-nyerempet dikit lah sama DKI gitu kan. Nggak jauh lah gua dari DKI. Tapi gua ada ikut grup remote ya kan. Orangnya itu dari Solo gitu kan. Di daerah-daerah situlah ya kan. Tapi penghasilannya dolar gitu sejak pandemi karena dia ngambil kerjaan remote. Adalah nanti startup yang kerjanya remote ya. Gue sebut aja misalnya Upwork gitu kan, ada freelancer. Upwork katanya agak susah. Tapi ya kebetulan gue lolos juga. Yang jadi pertanyaan gue cuman gimana cara ngambil kerjaan di situ. Karena gue belum gol-gol tuh. Satu sih gue mikir, wih gila. Ini kanan kiri jual sama aja kayak YouTube nih. Sama aja kayak semua platform. Ya kan? Lo mau ngebit, ya kan? Nah ini juga buat lo yang kurang tertarik sama calo, ya kan? Lo ojol nyaloin ratusan ribu orang nggak ada yang komplain, padahal semua dipotong 20% gitu. Dan ada orang biasa nyaloin lu ngomongin. Nah sekarang emang ojol itu ngapain? Kita daftar sendiri, ya kan? Dipotong 20%, gak ada yang komplain tuh segitu banyak. Udah clear ya? Nih, sekarang dia sudah ada. Bisa lihat nih browsernya yang pertama kali. Ya. Jadi IP itu ada kesepakatan. Sebenarnya ditulis di browser yang sama. Lu bisa nulis 127.0.0.1. Ini localhost nih. Wih lama amat. Lama amat bos. Oh udah jalan. Coba localhost. Ya. 127. Nah sama kan?
Sama nih. Jadi kalau ini base-nya IP, ini sebenarnya nyebutnya domain. Jadi di seluruh dunia udah ada kesepakatan bahwa yang dipanggil ini pasti yang dipanggil mesin lokalnya atau komputer lokalnya. IP yang dipanggil ini pasti yang dipanggil IP lokalnya. Clear ya sampai sini? Jadi install web server udah selesai. Sekarang install MySQL. Oh bukan install MySQL, jalanin MySQL. MySQL-nya udah diinstal. Nih, sekarang udah jalan. Berat nih kalau udah ada browser nih. Oke, klik PHP MyAdmin. Ini SQL Server sebenarnya ditanam di dalam gitu. Nah, PHP MyAdmin ini digunakan untuk menyederhanakan gimana caranya lo bikin dan buat database tanpa harus nulis script lewat CLI tadi, lewat terminal, lewat DOS itu. Ya. Nah ini ininya nih, apa namanya, fitur buat ngeliat database. Oke, jadi clear. Ini jalannya kayaknya di PHP itu ya. Udah clear nih udah, ya kan? Tahap selanjutnya tadi, nah ini kan CMS-nya nih, ya kan? Nih, tadi kan, ya. Jadi apa yang gue install tadi, web server, MySQL-nya, database-nya tuh, kalau di desktop namanya tabel, terus browser karena gue pakainya Chrome, baru nih apa yang lo mau buat. Nah ini kan masih masih di zip, ya. Ini diekstrak dulu nih. Sambil nunggu ekstrak, ini kan udah selesai ya. Ini gua minimize aja nih. Nanti dia adanya di sini nih tuh. Clear ya. Jadi aplikasi tuh nggak gede, lihat nih. Kok framework sekomplek itu aja ya. Cuma 50 mega kalau masih kosong. Apalagi lu bikin sendiri gitu. Karena bikin sendiri kan tidak semua tools lu sediakan. Kalau framework ini kan agar orang lain bisa bikin di atas software itu, di atas aplikasi itu. Kayak clear ya. Apa yang gede? Data. Nanti kalau usernya banyak berarti database-nya tambah gede. Nah dari sini lo mulai bisa ngerti nih gimana membelah VM. Jadi VM tadi atau kontainer, database-nya doang gitu. Web servernya doang gitu. Misalnya lo ada Active Directory, kalau di Windows ada namanya Active Directory doang gitu. Buat ngurusin domain misalnya, domain doang gitu. Buat FTP doang gitu. Misalnya buat file server gitu ya. Jadi satu perusahaan banyak komputer gitu kan, datanya di satu tempat, ya filenya di situ doang gitu. Nah, itu kalau makin gede ya itu tinggal pecah-pecah. Logikanya sama gitu. Jadi gue jelasin apa hubungannya semua ini karena berdasarkan pengalaman gue masih ada beberapa hal yang sepertinya menurut orang sederhana dan tidak diperlukan lagi, tapi kenyataannya nggak begitu. Kadang-kadang orang bikin ruwet gitu. Apa hubungannya dengan ini? Ya kalau lu udah industrinya besar,
lu mau bikin tutorial buat perusahaan lu sendiri, SOP dan lain sebagainya, biar orang nanti waktu ada turnover pegawai ngelatih satu dua orang, dia bisa belajar sendiri gitu. Oh, SOP gue begini, eh, dan lain sebagainya gitu kan. Lu udah ada aplikasi buat belajar itu. Orang tinggal lihat, setidaknya begitu dia masuk masa MT, masa manajemen trainee, ya dia bisa belajar dari situ. Tinggal masalahnya apa yang mau di open, apa yang enggak, ya nanti tinggal administratornya yang ngebatasin. Kan nggak perlu juga bikin semuanya dari nol. Gitu. Apa iya lu bikin OS dari nol? Kan enggak. Ya kenapa semua hal mesti dibikin dari nol kalau bikin aplikasi? Gitu bos. Oke, ini udah. Nah ini tinggal di copy nih. Nah, gue tutup dulu biar clear nih. Ya. Oke. Lihat nih, habis diinstal, kan tadi dia adanya di sini nih. Adanya di sync amp. Nah, di mana lu naruh file? Adanya di htdoc nih. Nih, di sini nih ya. Aku biasanya kalau bikin kerjaan itu gue tandain. Ya makin kesini karena udah sering ngeliat folder pusing, ya lama-lama gua rapiin gitu. Jadi kalau gua kerja, oh ini job-job, source-source gitu, tools-tools gitu, gua pisahin. Ya mungkin lu juga dengan sendirinya pasti akan begitu. Ini contoh aja nih. Oke, kalau akses semua jadi satu file. Tapi begitu di web, begitu di app semuanya terpisah gitu. Jadi formnya terpisah. Gue lebih suka gue pendekin karena nanti di browsernya jadi terlalu panjang. Gue tulisnya WP gitu ya. Clear ya, adanya di htdoc. Hmm. Sekarang kita buka browsernya. Kenapa pada gue tutup biar nggak terlalu berat. Dan gue rasa juga lu kan karena ngikutin lu pasti udah lihat. Oke, tadi kita buka localhostnya tadi. Ya, ini posisi sini ini posisi PHP MyAdmin nih. Gue lihat kan di atas ada atau 127.0.1. Ini kan database-nya dia nih. Tuh. Dia punya standar database-nya tuh. Yang lu nggak perlu ngerti juga. Jadi kalau lu pusing lihat ini nggak perlu juga lu pelajarin gitu. Pokoknya dia ada standarnya aja, oke? Nah, ini kalau masih kosong begini nih. Nih, ya. Nah, sekarang kita buka lagi tadi yang udah di folder localhost slash job. Nah, jadi kalau dibilang data secure, secure di mana? Lu kalau shared hosting sebenarnya nggak secure karena data lu ada bareng-bareng sama mereka. Nah, ini, ya kan? Nah, karena PHP-nya udah gue jalan, ini PHP-nya jalan nih. Begitu gue masuk ke folder lagi, dia adanya di folder nih. Tuh. Ini yang kita lihat di depan, gitu. Ya. Ini kalau di sini adanya tadi di sini nih. Ya. Tedok job. Lalu buka WP. Nah, ini datanya dia. Ini form nih. Oke, clear sampai di situ ya. Nah, kenapa gue bilang framework? Ya dia di folder ini. Ada yang admin, ada yang konten, mana yang ini gitu. Ya terserah masing-masing programmernya. Gua pun begitu. Gue juga punya strukturnya sendiri. Nah, acuan gua, kenapa gua menjelaskan akses? Acuan gua begitu. Jadi ini folder, ya folder tentang apa? Ini foldernya tentang apa? Ini tentang misalnya isinya report doang. Jadi gua nggak pusing gitu. Isinya tentang formnya doang. Gitu. Oke, clear sampai di sini. Ini yang lo panggil. Dan yang dipanggil kalau di pertama itu index biasanya. Nah, ini yang dipanggil nih.
ya kan? Inilah yang keluar di sini. Nah, kalau diakses kan semua jadi satu. Ini enggak terpisah. Jadi anggap aja satu ini nih biar sederhana cara berpikirnya adalah ini semua form, ini kan? Dan lu mesti tulis satu-satu gitu. Betapa repotnya menurut gua untuk bikin aplikasi kecil. Gitu. Sementara akses bisa gitu. Jadi clear ya. Kenapa sih gua masih pakai akses? Ya mau bikin aplikasi apa dulu gitu. Kalau yang butuh buru-buru, pendek atau cuma input-input data atau cuma nge-review data ya ngapain juga gua mesti bikin dari scratch gitu. Habisin waktu. Nah ini kalau nol biasanya uh, passwordnya root gitu. Nah, ini kita tes dulu nih misalnya sandinya kalau gua nggak salah nggak ada. Hostnya ini tadi nih, hostnya itu ini nih, ya localhost. Nah kalau domain ini domainnya apa gitu. Nah, prefix tuh lu mau nandain apa? Kalau gua biar jelas, oh ini database datanya dari WP ya, ini DBN aja WP. Nah sekarang pertanyaannya kita belum bikin database ini kan nggak ada nih. Nah, kelihatan nggak nih? Kan nggak ada tuh ya. Bisa nggak gitu? Tes. Nah, tuh. Ya. Nah, nggak ada berarti bikin dulu di sini. Coba kita buat ya. Gua panjangan sih, gua sukanya gini aja lah. Ini ada hubungannya. Jadi eh, masing-masing orang punya pola dan caranya masing-masing untuk menjelaskan sesuatu. Yang penting orang lain paham gitu. Lalu punya cara sendiri ya monggo. Gue punya cara sendiri. Karena background gue dengan background orang lain belum tentu sama. General C biasanya gue. Nah ya, ini masih kosong. Tuh lihat ya kan, nggak ada. Nah, sekarang coba. Tadi kan gue baru bikin. Sekarang mau nggak nih? Nah, ini udah connect nih, ya kan? Dia connect ke sini. Nah, jalankan pemasangan. Udah gue klik jalan kan nih. Nah, ini judul situsnya apa? Misalnya surat pengantar gitu ya. Nah, pengguna apa? Misalnya surat pengantar juga lah. Misalnya, ini sandinya ribet banget. Apa yang buat nyoba? Misalnya, eh, ini aja nih. A. Berapa nih? Biasanya 8 tuh, agapat, manam, jupan, misalnya. Atau A aja lah. A doang bisa nggak? Setujui. Ini kan lagi tes. Ini emailnya apa? Misalnya a.com lah misalnya. Install. Waktu dia install, dia create ke sini nih. Yang kalau di akses nyebutnya namanya query atau CRUD lah. Ini udah selesai nih, berhasil. Nah, tinggal log masuk. Tuh. Jadi WordPress gitu. Ini kan tadi kosong ya. Sekarang kita refresh. Sekarang dia udah punya tabel. Nah, ini tabel-tabel yang kemarin ada di WordPress nih. Jadi di Access. Ada tabel, ada query, ada form, ada report. Ini tabelnya. Begitu banyak. Gua kemarin jelasin bahwa dia akan jadi database. Nah, ini disebut database-nya. Database-nya WP. Ini tabel-tabelnya. Tabel-tabel ini bisa berhubungan. Hubungannya dia relationship-nya biasanya pakai sintak, pakai source code lah. Nah, ini tes yang tadi. Ini surat
pengantar kan, nih passwordnya tadi A, coba ya. Nah ini kita udah masuk nih. Oke, lu mesti sabar, ini yang ada di dalam WordPress. Jadi ini sebutnya CMS karena semuanya tinggal pakai nih. Tuh. Ya lu juga nggak bisa juga sih belajar sehari gitu. Tapi setidaknya inilah CMS. Gitu. Ini yang paling sederhana yang bisa lu pakai untuk bikin web. Clear ya. Ini salah satu yang bisa lu pakai buat bikin web. Jadi ini semua data koneksinya adanya di sini nih. Nah kalau udah ngerti bagaimana coding, lo akan tahu nih tabel user adanya di mana gitu. Jadi kalau kita bicara security, mana yang akan lo serang gitu kan. Jadi gue waktu jelasin juga gue nggak bisa jelasin bagaimana cara biasanya gue bikin karena ada hubungan dengan security aplikasi yang gue buat. Nah ini kalau mau lihat depannya nih tuh. Nah ini kalau kosong begini tuh. Ya, udah selesai. Jadi clear ya. Gue urut lagi sebelum kita tutup. Pertama, lu perlu web server, ya kan? Kalau yang paling gampang biar lu gak rumit adalah lu cari yang namanya SyncM atau WAM. Gue lebih suka SyncM karena dia bisa jalan di mana aja. Nah, yang lu hidupin itu sebenarnya cuma perlu Apache. Apache tuh buat runtime web servernya sehingga lu tadi bisa panggil localhost. Yang satu lagi adalah MySQL datanya ada di mana gitu. Kalau datanya berbeda ya lu nggak perlu install juga MySQL di satu tempat. Ini sudah lu jalanin, ya kan? Setelah lu jalanin, lu baru bisa panggil dia di sini nih. Tadi kan keluar localhost pertama. Lu bisa panggil database-nya pakai php myadmin. Udah selesai, lu baru bisa panggil formnya. Nah kalau pakai CMS, lu nggak perlu bikin apa-apa, semua tinggal bikin sederhana gitu. Ya untuk hal-hal yang sederhana. Makanya nanti ada yang disebut namanya WordPress developer. Dia bikin sesuatu di atas framework ini gitu. Jadi dia tinggal nambahin satu dua hal gitu. Nah itu nanti kalau udah mahir lah, baru lompat ke situ. Oke. Kalau lu pengen lihat ini jalan apa enggak biar kelihatan kenapa sih pakai itu. Nah ini kita matiin. Ya. Kita matiin dua-duanya apa bisa jalan. Ya kan? Nah, nggak jalan kan? The site cannot be reached. Ini jalan nggak? Nah, nggak jalan juga kan? Sekarang kita hidupin satu nih. Apa acanya jalan? Ini jalan nggak? Nah, koneksi basis data. Karena database-nya nggak hidup nih. Nih. Ya, clear tuh. Nah, ini hidupin dulu nih. Baru dia bisa. Hmm. Clear ya sampai di sini. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, bikin konten yang bermanfaat dan tetap semangat.